wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Alhamdulillah, kita dapat bertemu kembali dan dapat belajar kembali bersama Ibu pada kesempatan ini. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar berikut. Pernahkah anak-anak menemukan keadaan di lingkungan sekitar kita seperti gambar tadi? Ya, tentunya pernah ya. Nah, ketika sedang terjadi musim kemarau. Biasanya ketika musim kemarau, sawah-sawah akan menjadi kering. Kemudian lahan-lahan juga banyak yang kekeringan. Sampai tanahnya pun menjadi belah-belah. Nah, apabila terjadi kemarau yang panjang, hal ini sangat mengkhawatirkan. Kita akan kekurangan air bersih. Kita akan kesulitan dalam mencari air bersih. Nah, peristiwa kekeringan ini bagaimanakah supaya ketika musim kemarau kita tidak mengalami kekurangan air bersih? Nah, tentunya ada yang harus kita upayakan, ada yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi peristiwa kekeringan dan kekurangan air bersih. Nah, tentunya musim kemarau itu sudah merupakan siklus alam. Tetapi tidak lupa kita juga harus selalu menjaga lingkungan, menjaga alam. Nah, dari mana? Terutama air bersih. Air bersih untuk kita harus selalu menjaga hutan yang ada di lingkungan kita. Jangan sampai hutan yang ada di daerah kita gundul. Nah, ketika hutan kita gundul, nanti pasokan air bersih di daerah kita ketika musim kemarau juga akan berkurang. Pada pembelajaran ini, nanti diharapkan anak-anak melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, anak-anak harus mampu mengidentifikasi urutan peristiwa dalam teks non-fiksi dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan mempresentasikan poster yang telah dibuat pada pembelajaran minggu yang lalu, anak-anak dapat menjelaskan analisis dampak siklus air terhadap kehidupan dengan benar dan percaya diri. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan pengamatan, anak-anak harus mampu menyebutkan berbagai iringan tari dengan benar. Kemudian yang keempat, melalui kegiatan mencoba, anak-anak harus dapat memperagakan gerak pola lantai pada tari dengan iringan. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak dapat mengikutinya dengan baik dan penuh semangat. Untuk kegiatan yang pertama, yaitu kita akan mengawali dengan kegiatan membaca teks non-fiksi. Nah, bacaan berikut bisa anak-anak baca di buku tema. Nah, setelah anak-anak membaca bacaan tersebut, anak-anak silahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di tabel di halaman berikutnya. Baiklah anak-anak, sekarang silahkan anak-anak baca bacaan tersebut.
Setelah anak-anak membaca, nah sekarang anak-anak harus tahu dari mana asal tari suling dewa. Kemudian yang kedua, kapan dilakukan tari suling dewa. Kemudian yang ketiga, apa tujuan dilakukan tari suling dewa. Dan yang keempat, mengapa air penting bagi manusia. Bacaan tersebut kita tadi sudah tahu kebiasaan orang yang berada di Lombok Utara. Mereka biasa melakukan tarian suling dewa ketika musim kemarau panjang. Mereka melakukan tarian tersebut bertujuan untuk meminta hujan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dengan begitu berarti kita mengetahui betapa pentingnya air bagi kehidupan manusia. Jika siklus air berputar lancar, maka air di bumi akan lancar juga. Nah, tetapi sebaliknya, jika siklus air tidak lancar, maka kebutuhan air bersih pun akan tidak terpenuhi dengan lancar. Nah, tersedianya air di bumi ini menjamin berlangsungnya kehidupan yang ada di bumi. Nah, pada pembelajaran subtema yang lalu, anak-anak sudah belajar membuat poster siklus air. Nah, nanti diharapkan anak-anak bisa mempresentasikan poster siklus air tersebut secara benar dan percaya diri. Nah, video yang anak-anak buat tentang presentasi poster siklus air, silahkan nanti bisa anak-anak kirim ke. Dengan adanya siklus air yang lancar, maka ketersediaan air bersih pun di permukaan bumi menjadi lancar. Nah, tadi kita sudah mengetahui kebiasaan masyarakat Lombok Utara tentang cara mereka meminta hujan ketika musim kemarau panjang. Nah, mereka menarikan tarian yang berjudul Tari Suling Dewa. Nah, Tari Suling Dewa merupakan tarian daerah dari Lombok Utara. Nah, tentunya banyak sekali tarian-tarian daerah yang ada di Indonesia. Nah, nanti anak-anak bisa membaca bacaan tentang seni tari di Indonesia, yang di situ terdapat berbagai jenis tarian daerah yang ada di Indonesia. Silakan anak-anak pahami dan anak-anak kenali. Setelah anak-anak mengetahui berbagai jenis tarian daerah yang ada di Indonesia, nah tentunya dari masing-masing tarian daerah ini memiliki gerakan yang berbeda-beda, memiliki pola lantai yang berbeda-beda pula sesuai dengan ciri-ciri dari tarian daerah tersebut. Berikut akan Ibu tampilkan contoh pola lantai tari sedati dari Aceh. Penyajian tari lebih lengkap apabila diiringi dengan musik. Nah, iringan tari merupakan salah satu unsur pertunjukan dari tari. Nah, ada iringan tari yang berasal dari tubuh manusia dan ada juga yang berasal dari alat musik yang dimainkan. Nah, iringan tari yang berasal dari tubuh manusia misalnya berupa tepuk tangan, hentakan kaki, ataupun suara-suara dari mulut atau berupa siulan atau nyanyian. Nah, sedangkan iringan tari yang menggunakan alat musik ada yang berupa alat musik tradisional dan ada juga yang berupa alat musik
modern. Tentunya anak-anak sering melihat ya, sering menemukan alat musik modern. Contohnya seperti apa? Seperti piano, gitar, drum, dan masih banyak yang lainnya. Nah, kemudian alat musik tradisional itu yang seperti apa? Nah, sekarang Ibu tampilkan alat musik tradisional. Nah, di sekolah kita juga terdapat alat musik tersebut. Anak-anak pasti sudah pernah melihatnya. Gamelan itu merupakan alat musik tradisional yang terdiri dari beberapa macam alat musik. Di antaranya gong, kendang, kenong, ada saron, ada bonang, dan masih ada lagi yang lainnya. Nah, nanti anak-anak harus dapat menyebutkan alat musik tersebut. Nah, setelah anak-anak mengetahui iringan tarian daerah, nah sekarang kita akan mencoba mengamati sebuah video tarian daerah yang ada di daerah kita, terutama daerah kita yaitu daerah Jawa Barat. Nah, berikut akan Ibu tampilkan contoh gerakan tari jaipong dari daerah Jawa Barat. Silahkan anak-anak cermati dengan baik. Namun siang lempang iya daun pus lalambaran rarang nyeri teuing mun teu tulus mi banda katunggaraan hirup ukur nunggu waktu nyorang lampah anu ngambang
setelah mengamati video tarian Jaipong dari Jawa Barat, menarik bukan? Ya, tentunya menarik. Nah, pada tarian Jaipong juga memiliki pola lantai tarian yang khusus. Nah, nanti anak-anak bisa memperagakannya sendiri. Anak-anak bisa belajar dari video tersebut. Nah, sebagai bentuk keterampilan dari anak-anak, nanti anak-anak memvideokan gerak tarian yang anak-anak lakukan di rumah dan dikirim melalui WA. Nah, ada yang ingin anak-anak tanyakan? Nah, jika anak-anak nanti masih kebingungan dan ada yang ingin ditanyakan, anak-anak bisa menghubungi melalui WA group. Baiklah anak-anak. Nah, marilah kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Tadi yang pertama, anak-anak sudah dapat memahami tentang siklus air. Jadi, jika siklus air lancar di bumi, maka air di permukaan pun akan menjadi lancar. Nah, kemudian bagaimana cara kita supaya menjaga siklus air tetap lancar? Nah, kita harus selalu menjaga lingkungan, menjaga hutan jangan sampai gundul. Kemudian kesimpulan yang ketiga yaitu kita sudah mengetahui iringan dari sebuah tarian daerah, yaitu berupa iringan musik ataupun nyanyian. Iringan musik bisa berasal dari alat musik tradisional ataupun alat musik modern. Nah, selain itu juga bisa diiringi dengan musik yang berasal dari tubuh manusia berupa siulan ataupun tepuk tangan. Anak-anak juga sudah mengetahui berbagai